Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyida Tunisa dengan NPM 23 1063 1250 104 kelas 4C Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan final project dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini kelompok saya membuat website rental barang atau penyewaan barang yang kami beri nama Rentify. Jadi Rentify itu platform website penyewaan barang yang menghubungkan penyewa dan pemilik secara digital. Selain untuk memudahkan penyewa, platform ini juga membantu pemilik barang dalam mengelola dan mempromosikan aset mereka secara efisien melalui sistem yang terintegrasi dan user-friendly. Nah, usernya itu ada 3, ada renter, yaitu penyewa, owner penyedia sewa, dan admin itu pengelola. Untuk fiturnya, penyewa dapat login, melihat dan mengelola profil, mencari dan melihat informasi barang, memilih dan memesan barang, melakukan pembayaran, dan menggunakan voucher itu opsional, membatalkan pesanan dan pengajuan alasan, memberikan ulasan, rating atau review. Lalu untuk penyedia sewa itu dapat menginput dan mengelola data barang, mengatur ketersediaan barang, mengonfirmasi pesanan yang masuk, monitoring status pembayaran dari penyewa, menambahkan dan mengatur voucher diskon. Lalu untuk admin itu manajemen pengguna, memanajemen kategori barang dan harga per kategori, memonitoring seluruh sistem, dan pengelolaan sistem secara umum. Di sini kontribusi saya yaitu saya mengerjakan front end dan back end, bagian di fitur admin dengan user enter, owner dengan fungsi home, item, dan rent. Ini untuk bagian pengerjaan saya. Jadi kelompok saya itu full stack semua, tetapi dibagi per fitur. Lalu kita langsung saja ke demonstrasinya. Nah, ini untuk dashboardnya. Jadi di sini ada navbarnya, ada logo, ada navigasinya, ada home, item, rent, review, transaction, dan profile. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di kontribusi saya, yaitu saya membuat front end dan back end di bagian home, item, rent. Nah, ini tampilan home-nya ya teman-teman. Ada home owner, ini home sebagai owner, lalu ada 3 card. Paling atas ini ada total salary atau total pendapatan owner, total returned atau total pesanan yang sudah ada pada owner ini. Lalu ada total item yaitu total barang ownernya. Lalu di bawahnya ada statistik penyewaan, grafik penyewaan dengan ada 3 total dari si owner itu. Lalu ini ada jumlahnya. Kita langsung saja ke kode programnya. Oke, di sini saya membuat beberapa file. Jadi saya nggak akan menjelaskan secara baris kode programnya secara detail, karena ada beberapa kode yang sama aja gitu. Di setiap file tuh ada. Nah, di sini ada dashboard. Ini file dashboard yang pertama yang tadi sudah saya demokan. Ini ada session start, input config. Ini tuh untuk koneksi ke database-nya. Lalu ini ada if set, ini untuk cek apakah user sudah login dan memiliki role. Di sini kita sudah ada role-nya sebagai owner. Lalu ini menyimpan ID owner-nya. Jadi saya login menggunakan owner saya sendiri, Rasyida Tunisa. Lalu ini ada backend untuk mengambil total item milik owner. Ini backend untuk mengambil total pesanan owner. Ini backend untuk mengambil total pendapatan owner. Lalu ini ada HTML-nya. Ini navbar-nya.
maaf, ini meta dan link ini untuk CSS eksternal, ini untuk JavaScript. Nah, next, ini ada script untuk menampilkan grafik statistik yang tadi kita tampilkan. Lalu ini ada navbar. Navbarnya ini codingannya akan sama di semua file ya teman-teman. Ada home, item, rank, review, transaction, dan profile. Lalu ada header dashboard. Ini itu untuk tampilan welcome ownernya. Lalu ini ada card, ada 3 card yang tadi saya jelaskan. Ada card total salary, total return date, dan total item. Dia pakai di kelas secara umum aja teman-teman. Nah ini ngambil total item, total return date, dan total salary ini dari backend yang sudah tadi kita buat. Lalu ini ada sintaks grafiknya. Ini ada footer dan script.js. Untuk footer dan script.js juga sama kayak navbar, akan sama di semua file gitu ya teman-teman. Next kita ke selanjutnya. Jadi kita ke item. Nah, di sini ada daftar barang, judulnya, ada search, ini untuk mencari nama item, lalu ini ada tabelnya, nomor item, deskripsi, harga stok, gambar, kode voucher, status, dan action. Lalu bisa menambahkan barang, langsung masuk ke form daftar barang. Nah, untuk kategori dia drop down, jadi kita pilih kategori, otomatis harga akan sesuai dengan kategori yang sudah dibuat oleh admin. Jadi admin akan membuat kategori dan harga akan mengikuti per kategori setiap barang. Next kita ke kode programnya. Untuk item ini ada 5 kode program ya. Ada 5 file, maaf. Ini untuk item.php. Untuk backend-nya dia sama aja. Config dari Connect database, ambil ID owner dari session, user ID. Lalu ini ada inisialisasi search atau yang tadi kita ada search untuk mencari barang. Nah, ini untuk proses pencarian barang sesuai parameter. Jadi kita akan masukin nama barangnya, otomatis akan keluar pencarian yang sesuai dengan isinya gitu. Lalu ini ada reserve workflows supaya nge-search-nya tidak kosong. Lalu ini ada untuk mengambil database. Jadi ini untuk menampilkan database, yaitu select riwayat pesanan, return date ini. Lalu ini ada HTML-nya. Java ini untuk CSS eksternal, ini untuk Java, ini untuk navbar. Sama aja kayak dashboard. Lalu ada ini judulnya atau sectionnya. Lalu ini ada search bar, button, dia pakai tombol untuk mencari barang, ini tombol untuk menambahkan barang. Lalu ini ada tabel, ada interface dari tabelnya. Sama aja sih teman-teman. Status ini dia pakai span karena statusnya ada available. Lalu ini untuk href edit, ini untuk button delete. Lalu ini ada footer, ini script.js. Ini ada script AJX untuk pencarian tanpa reload. Lalu ini ada alert untuk konfirmasi hapus item. Lalu ini ada next kita ke file tambah item. Di sini
backendnya sama aja ya teman-teman. Di sini ada kita role-nya sebagai owner seperti dashboard tadi. Lalu ini ada backendnya juga, user ID, kategori ID, ini harga. Lalu ini ada backend untuk drop down kategori. Jadi kita bisa milih kategori. Kita nggak bisa masukin kategori secara asal gitu karena kategorinya ditentukan oleh admin. Lalu ini mengambil harga kategori dengan daily rate pada database tabel kategori dan mengambilnya dari ID kategori gitu. Ini berhubungan dengan get price yang saya buat. Nanti kita bahas. Lalu ini ada proses input form. Ini untuk mengupload gambar dengan namanya gambar. Lalu ini filenya img. Lalu ini ada insert untuk memasukkan form ke database. Jadi kan kita udah masukin barang dan kita ini backend untuk menyimpan barangnya di database. Lalu ini HTML sama aja, CSS-nya ada di dalam. Lalu ini navbar juga sama aja. Nah ini untuk form tambah barang yang tadi kita sudah tunjukkan. Untuk kategori ini dia drop down karena kategori yang sudah saya jelasin kalau kategori nggak bisa diisi asal. Lalu ini yang lainnya. Script.js. Nah, ini Script.js untuk mengupdate harga secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita nambah, kita klik drop kategori, otomatis harganya akan sesuai dengan kategorinya. Lalu ini ada alert juga. Ini footer sama aja, next get price. Nah, get price ini dia seperti tadi yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita pilih kategori otomatis harganya akan sesuai kategori. Di sini kita ngambilnya ID kategori. Nah, kita mengambil daily rate dari tabel kategori berdasarkan ID kategori. Next, kita ke edit item. Untuk backend-nya sama aja. Di sini cek user, lalu ini owner ID, lalu ini mengambil data sesuai ID, ini alert, lalu ini mengambil kategori untuk drop down. Nah, ini untuk proses from edit. Ini proses untuk mengupload gambar jika gambarnya itu baru, diperbarui. Ini untuk mengupdate database. Ini untuk mengupdate data pada database. Lalu ini ada front end-nya atau interface-nya. Lalu ini ada form edit-nya. Sama seperti tambah, jadi kita editnya ya isinya sama kayak form isi di tambah item gitu. Lalu ini script untuk masukin harga otomatis sesuai kategori. Lalu ini ada alert, ini footer. Next kita ke hapus item. Nah, sini ambil ID dari parameter get, kita ID aja. Untuk session nggak usah dibahas ya teman-teman. Nah, ini untuk buat hapus item ini front end-nya cuma tombol ya teman-teman. Jadi sisanya back end. Ini untuk alert. Lalu ini untuk memvalidasi ID. Ini untuk eksekusi delete-nya. Jadi mengupdate status jadi delete. Lalu ini alert-nya untuk notifikasi item berhasil dihapus atau tidak. Next kita ke run.
Nah, untuk yang ini adalah riwayat penyewaan. Jadi, sini ada makbarnya sama aja. Di sini ada riwayat penyewaan. Source-nya juga sama aja kayak item tadi. Lalu tabelnya di sini ada nomor, username, ini ada item, ini total harga, status, start date, mulai penyewaan, hari pertama sewa dan hari akhir sewa. Ini ada durasi sewanya berapa lama, dan ini ada aksi untuk eh, mengkonfir atau mengcancel pesanan itu. Misalnya di sini ada Kevin Holian nyewa sepeda listrik selama 2 hari, dan kita bisa confirm atau lalu muncul verifikasi pesanan. Atau kita bisa cancel yang ini, ya batalkan gitu. Kita langsung saja ke kode programnya. Untuk run ini kode programnya ada satu. Maaf, ada dua, yaitu run dan verifikasi. Kita bahas dulu yang run di sini. Untuk back-end-nya ini dia sama aja. Jadi emang seperti di awal yang saya bilang, kalau misalnya uh, beberapa kode itu sama aja gitu. Lalu ini ada query untuk mengambil datanya. Jadi kita mengambil datanya dari riwayat pesanan milik owner gitu. Ini untuk search, kita cari nama itemnya. Lalu ini ada query untuk mengurutkan tanggal sewanya, berdasarkan tanggal sewanya. Lalu ini ada eksekusi. Ini ada proses verifikasi pesanan. Jadi yang tadi prosesnya itu kita mau verifikasi atau cancel gitu. Ini ada backend untuk mengambil stok dan data dari database. Lalu ini alert location-nya dari rank. Nah, ini backend untuk proses cancel pesanan jika pesanannya bakal di cancel. Jadi otomatis di customer itu statusnya dibatalkan, statusnya cancel, bukan di verifikasi gitu. Nah, ini untuk HTML-nya sama aja navbar. Ini main kontennya, lewat penyewaan. Ini ada search bar. Ini ada tabel data penyewaannya. Lalu ada footer, ada script untuk konfirmasi alert untuk konfirmasi verifikasi atau cancel yang tadi kita demokan tuh, apakah yakin untuk diverifikasi atau apakah yakin untuk di cancel gitu. Nah, ini notifikasi juga. Lalu kita ke verifikasi. Nah, di sini ada include.php. Ini sama aja, ambil database, koneksinya. Lalu ini request post atau parameter reward ID. Jadi kita request method dengan post, kita parameternya di reward ID. Untuk status pada tabelnya, ini query mengupdate riwayat pesanan, itu verifikasi sesuai ID-nya. Sedangkan ini untuk mengupdate status pada pesanan. Jadi yang tadinya masih pending, kita kalau misalnya klik verifikasi maka akan ke-update menjadi verified. Lalu ini eksekusi untuk alertnya. Next, kita ke sisi admin. Tadi ada bagian saya, bagian user renter ya teman-teman. Sini kita betul, kita masuk lagi dalam sisi admin. Nah, sini bagian saya itu ada di user, tapi di renter gitu ya teman-teman. Sebentar.
Nah, file ini tuh bagian renter itu untuk pengguna dengan peran user atau renter. Nah, halaman ini tuh ringkasan dari uh, informasi tentang owner itu gitu. Tentang customer itu. Jadi ini tuh uh, sebentar. Nah, ini tuh uh, si customer, maaf. Ini si customer, ini tuh total uh, pesanan customer dan ini total pengeluaran customer per bulan gitu. Next kita langsung aja ke kode programnya. Itu ada di renter. Nah, ini untuk koneksinya. Ini kita tandai halaman untuk navigasi usernya. Lalu kita di sini ini untuk kita klik tadi user akan muncul owner atau renter gitu. Nah, ini untuk query search. Ini untuk mengambil query berdasarkan role user. Ini masih backend-nya ya teman-teman. Lalu ini ada looping juga untuk setiap hasil user gitu. Nah, ini untuk ditampilkan di tampilan customer-nya gitu. Jadi tampilan ada berapa akun ada berapa customer di sistem ini. Lalu kita di sini juga ada backend untuk hitung pembayaran setiap bulan. Jadi pengeluaran setiap bulan si customer itu. Lalu ini juga ada hitung barang yang udah disewa sama customer itu tuh ada berapa sih gitu. Lalu disimpan datanya ke array. Oh, ini ada HTML-nya, CSS-nya, ini untuk navbar-nya. Navbar-nya hampir sama ya teman-teman, cuman beda di ini home, owner, renter, manajemen gitu. Karena kita ada di sisi admin. Lalu ini ada HTML untuk search, pencarian. Lalu ini ada tampilan jika kita mencari nama customer, tapi ternyata nama customer itu nggak ada, kan ada muncul alert. Ini untuk statistik jumlah item yang pernah disewa oleh si owner itu. Ini juga ada total pembayaran si owner itu selama 1 bulan gitu. Ini ada script bootstrap, ini ada footer. Next kita ke logout. Di sini kalau misalnya kita demokan lagi, tapi di sini kita jelasin dulu kodenya aja. Di sini ada session start, ini untuk memulai session, ini untuk menghapus session variabel, itu ada unset, lalu ada session destroy untuk menghancurkan session. Ini ada header, location-nya ada di login. Login tuh ada di file keseluruhan. Ini ada di login.php. Lalu kita tampilkan kalau logout kayak gimana ya. Nah, kita klik aja logout, maka akan muncul ke dashboard utama sebelum login kemana aja gitu. Sebelum login ke customer, sebelum login ke owner, dan sebelum login ke admin. Nah, sekian saja penjelasan pemaparan presentasi dan penjelasan kode program dari apa bagian yang saya buat gitu. Jadi ini tuh bagian yang saya buat pada final project PBW. Mungkin penjelasan saya ada banyak kurangnya atau kecepatan, saya mohon maaf. Saya sebenarnya masih sangat pemula untuk membuat website ini, tapi saya sedang memperdalam
dari mulai back end dan front end. Kebetulan pasti ada banyak kendala dalam proses pembuatan website ini, seperti back end-nya yang config kah atau error kah. Tapi kita usahakan untuk hasilnya itu semaksimal mungkin. Sekian penjelasan dan pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.